Kemudian yang ke-11, puncak hidung rata dan besar. Puncak hidungnya ini rata, di bagian sini rata kemudian besar. Ini biasanya memang cenderung baik hati. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, dan shalom. Dan pada video kali ini saya ingin mengajak kalian untuk membaca karakter seorang lewat bentuk hidung. Dan hidung ini memang tentu saja adalah tempat keluar masuknya napas. Tapi kalau dalam spiritual ini disimbolkan dengan jalur masuknya makanan dari badan halus, atau jalur masuknya prana, seperti itu. Kemudian dalam spiritual juga disebutkan bahwa lubang hidung yang kanan itu simbolnya adalah matahari, karena memang memiliki karakter yang panas. Karena memang secara keilmuan, secara biologi itu memang terbukti memang lubang hidung kanan ini memang spesial mengeluarkan zat asam yang bersifat panas. Kemudian lubang hidung yang kiri itu lebih banyak mengeluarkan unsur-unsur yang dingin. Kemudian disimbolkan dengan bulan, itu sifatnya yang lebih dingin. Dan juga secara biologi memang terbukti hidung yang sebelah kiri itu memang lebih banyak mengeluarkan yang namanya zat basa atau alkali, seperti itu. Jadi fungsi lubang hidung ini memang luar biasa vital. Dan juga terbukti bahwa lubang hidung ini memang atau pernapasan melalui hidung, baik lubang hidung kiri, lubang hidung kanan, ini memang sangat berpengaruh terhadap kinerja otak dari manusia. Contoh saja misalnya lubang hidung kanan itu berhubungan dengan mempengaruhi kinerja otak bagian kiri. Demikian juga sebaliknya, lubang hidung kiri mempengaruhi kinerja dari otak kanan. Ini juga dalam dunia pernapasan ini sering digunakan sebagai sarana untuk menyembuhkan beberapa macam penyakit, seperti itu. Memang beberapa penyakit memang dapat disembuhkan dengan pengaturan napas melalui lubang hidung sebelah kanan ataupun lubang hidung sebelah kiri. Misalnya saja bernapas lebih banyak menggunakan lubang hidung sebelah kanan dapat meredakan sakit kepala, membantu menyembuhkan gangguan pencernaan, meringankan susah buang air besar. Caranya adalah tutup lubang hidung bagian kiri, kemudian bernapas menggunakan lubang hidung kanan selama 25 menit sampai 30 menit. Nah, itu memang membantu meredakan sakit kepala, menyembuhkan gangguan pencernaan, meringankan susah buang air besar, seperti itu. Sedangkan bagian kiri itu lebih banyak bisa meredakan stres. Caranya sama, tutup lubang hidung bagian kanan, kemudian bernapas menggunakan lubang hidung bagian kiri selama tutup selama 25 sampai 30 menit saja. Ini memang terbukti bisa meredakan stres. Coba saja Anda praktekkan sendiri, tutup berganti-gantian selama 25 menit. Ini sangat membantu mengelola kesehatan dari orang itu sendiri, seperti itu. Dan bagaimana karakter seorang bisa dibaca lewat bentuk hidung. Dan ini tentu saja kembali seperti yang saya ulas pada video sebelumnya, bahwa apapun citra penampakan dari manusia itu sebenarnya adalah sebuah rancangan yang memang ada awal, kemudian ada pertengahan, dan ada akhirnya. Artinya ini memang sudah dirancang akan menjadi seperti apa. Makanya dari bentuk hidung seseorang bisa kita baca bagaimana kehidupannya kelak, bagaimana karakter dan sifatnya, seperti itu. Dan mulai saja membaca karakter lewat bentuk hidung. Yang pertama adalah hidung mancung. Ini biasanya memiliki sifat ambisius dan kurang perhitungan. Yang kedua, hidung besar, mancung, dan proporsional. Jadi hidungnya memang mancungnya ini pantas atau proporsional, seperti itu. Biasanya memiliki karakter bekerja keras dan akan menjadi orang yang sukses. Dan kemudian yang ketiga, hidung tebal.
pandai berbohong, dan suka membual. Ini memang memiliki karakter yang sedikit negatif. Kemudian yang keempat, hidung yang ujungnya lebar. Apa yang dikatakan biasanya selalu berbeda dengan apa yang dilakukan atau dikerjakan. Artinya orang ini tidak konsekuen terhadap pekerjaannya, seperti itu. Kemudian yang kelima, hidung yang lebar ke bagian bawah. Ini biasanya nafsu seksualnya itu tinggi dan penuh gairah dan vitalitas. Artinya orang ini sangat bersemangat tapi sangat bernafsu. Kemudian yang keenam, hidung berlubang besar. Ini biasanya cenderungannya memiliki sifat yang dengki dan suka membuat fitnah. Yang ketujuh, hidung sedang. Biasanya punya dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya, artinya punya tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan yang dia lakukan. Kemudian yang kedelapan, hidung kecil, tidak mancung dan juga bengkok. Ini biasanya memiliki tabiat boros sehingga jatuh miskin dan menderita sepanjang hidup. Memang wajar kalau orang boros biasanya memang temannya dari kemiskinan. Kemudian yang kesembilan, hidung tidak mancung dan lubang hidung agak ke atas. Artinya lubang hidungnya agak ke atas sedikit. Ini memiliki kecenderungan tabiat sabar dan sering mengalami kesulitan. Mungkin dia belajar dari banyak kesulitannya sehingga dia menjadi orang sabar. Ini fingerprint dari Tuhan sendiri. Kemudian hidung mirip burung betet. Nah, mesti tahu apa itu burung betet. Biasanya memiliki kecenderungan tabiat mudah iba dan baik hati, karena hatinya memang sensitif seperti itu. Kemudian yang ke-11, puncak hidung rata dan besar. Puncak hidungnya ini rata, di bagian sini rata kemudian besar. Ini biasanya memang cenderung baik hati. Kemudian yang ke-12, hidung menghadap atas dan terlihat lubang hidung. Artinya kecenderungan dari orang ini adalah akan mendapat kesusahan, akan selalu mendapat kesusahan. Kemudian yang ke-13, hidung bersinar dari pangkal hingga ke ujung. Dari pangkal hingga ke ujung memang kelihatan seperti bersinar atau mengkilat seperti itu. Ini memiliki kecenderungan akan menaungi kesuksesan, keuntungan, dan mendapat keselamatan. Artinya orang ini memang dianugerahi seperti itu. Kemudian yang ke-14, garis tepi hidung yang melingkari mulut terlihat terputus. Ini garis tepi hidungnya kelihatan terputus-putus. Ini kecenderungannya akan kesulitan mencari rezeki, pangan, dan hidupnya akan susah. Dan kemudian yang ke-15, yang terakhir, garis tepi hidung yang melingkari mulut terlihat jelas. Artinya garis berlawanan dengan yang tadi, yang ke-14 itu. Garis tepi hidung yang melingkari mulut terlihat jelas. Ini biasanya akan hidup bahagia dan berkecukupan. Dan seperti itulah karakter dari hidung manusia yang bisa kita baca bagaimana tabiat, kemudian bagaimana peruntungan hidupnya ke depan. Seperti itu. Tentu saja ini adalah dalam ilmu ini adalah fingerprint dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kenapa bentuk penampakan dan citra manusia dibuat sedemikian rupa, karena ada maksudnya seperti itu. Nanti ada awal, pertengahan, dan kemudian juga ada outputnya seperti itu. Dan itulah yang kitab sudah menulisnya sejak ratusan tahun yang lalu, kemudian dijadikan sebuah kitab Primon. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya share ke kalian semua, dan sampai jumpa pada video berikutnya.